Shalom, Horas, Bapak Ibu yang terkasih, dan saudara-saudaraku, pasti semua selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu hari ini kita mari mendengarkan firman Tuhan, kita konsentrasi sejenak dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, topik hari ini mengatakan kepada kita, orang benar hidup oleh percayanya. Saudaraku, nats ini berbicara tentang keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya pada zaman Bakuk. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Habakuk memberikan suatu realita kehidupan di dalam pelayanannya pada konteks perjanjian lama, bahwa dalam firman ini Allah betul-betul marah dan jengkel melihat perbuatan atau perilaku umat Tuhan pada saat itu. Karena mereka tidak betul-betul hidup di dalam Tuhan. Begitu banyak berkat kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, tetapi umatnya tidak pernah mau mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Bahkan yang terjadi adalah ragam pelanggaran-pelanggaran yang mengecewakan hati Tuhan. Makanya kita lihat di dalam nats ini nanti bahwa Nabi Habakuk betul-betul ingin mengangkat realita yang terjadi, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan, di mana mereka meninggalkan Allah dengan membusungkan dadanya dan tidak menghiraukan firman Tuhan. Ini adalah sangat membuat Allah itu marah, karena mereka membusungkan dadanya dan mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Akhirnya umat atau orang-orang demikian, apa yang menjadi perbuatan mereka? Kalau sudah setiap pribadi tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan dan kesombongan yang terjadi dalam hatinya, maka yang mereka lakukan adalah pelanggaran-pelanggaran, ya, kejahatan-kejahatan, dosa sana sini yang mereka lakukan. Apa itu yang diangkat oleh Nabi Habakuk? Yaitu penindasan, manusia menindas manusia. Akhirnya yang ditindas hajar lagi dan tidak pernah ada penyelesaian karena ingin mencari kemenangan masing-masing. Dan akhirnya yang bisa ditindas adalah kaum lemah terus. Yang kedua yaitu pembunuhan karakter, pembunuhan rasa kemanusiaan, bahkan pembunuhan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Itu terjadi. Lalu pemerasan, ya, di mana seseorang yang berkuasa mengadakan pemerasan kepada kaum yang lemah hanya untuk seperti parasit mengambil keuntungan habis-habisan dan ingin menindas, membunuh setiap orang yang tiada berdaya. Lalu akhirnya mereka juga menyembah berhala-berhala dengan membuat patung untuk mereka sembah, dan mereka berikan di dalam mezbah mereka patung yang dipahat, dibuat dan dilapisi dengan emas. Itulah yang mereka jadikan dewa-dewi dan mereka sembah. Tidak lagi Allah yang mereka sembah dan tidak ada lagi mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Inilah kejahatan, pelanggaran-pelanggaran hukum yang mereka lakukan, dan Tuhan melihat itu semua, saudara. Dan Nabi Habakuk terus dengan giatnya dia melakukan pelayanan, mengingatkan keberadaan Allah. Bagaimana Allah dengan benci dengan perbuatan mereka, Allah murka dengan perbuatan mereka, sampai Allah ingin menghukum mereka semuanya kalau mereka tidak berubah dan bertobat. Saudaraku yang terkasih, manusia melupakan Allah. Nah, ini menjadi suatu perbincangan di antara kita. Mengapa manusia mau melupakan Tuhan?
yang menciptakan kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita. Akhirnya manusia bisa juga ya tega untuk melupakan Tuhan yang menciptakannya. Nah, ketika dipelajari, ketika dilihat, ketika digali, dan Nabi Habakuk juga melihat manusia-manusia yang melupakan keberadaan Allah di dalam kehidupannya, yaitu manusia yang mengejar apa yang ada dalam dunia. Apa yang dikejar oleh manusia dari dulu sampai sekarang, yaitu harta. Lebih mencintai harta dari segala-galanya dan melupakan Tuhan hanya demi harta. Kedua adalah jabatan. Manusia juga ada yang tega melupakan Tuhan, melupakan firman Tuhan hanya karena jabatan, posisi, kedudukan yang dia harapkan. Apapun dihalalkan segala cara hanya untuk jabatan. Ketiga, kehormatan. Manusia akan menghilangkan kehormatannya hanya untuk meraih harta, meraih jabatan, dan kehormatannya hilang. Dan akhirnya dia mencari kehormatan yang semu di dunia ini, kehormatan yang sesaat. Ya, dia pingin dimuliakan, dia pingin dipuji, dia pingin dihormati, dia pingin disanjung, dia pingin ditinggikan. Akhirnya itulah segala sesuatu yang membuat manusia itu menjadi lupa dengan keberadaan Allah di dalam kehidupannya. Dan akhirnya mereka meninggalkan Allah. Mereka melupakan Allah. Mereka pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Padahal mereka tahu sebenarnya dengan semua perbuatan itu Tuhan akan murka dan bahkan bisa membinasakan manusia yang membusungkan dadanya dan melupakan imannya kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, melalui nats ini kita mau diajak dan diajak sebagai manusianya Tuhan kita. Ingatlah, kita selalu belajar dengan firman Tuhan. Kita tiada henti-hentinya untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang semua firman Tuhan yang kita dengar, supaya teguhlah iman kita, supaya kita menyadari bahwa di kehidupan kita ini bukan kita saja yang ada, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat, membaca situasi pikiran kita, apa yang ingin kita lakukan juga Tuhan tahu untuk kita. Untuk itu kita diajak untuk supaya mampu berdiam diri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sudah saatnya kita pulang, come back to the Bible, kembali kepada Tuhan kita, saudaraku, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan marilah kita sadari bahwa kita hidup ini juga adalah untuk Tuhan, dan Tuhan juga hadir di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kembali dan kita percaya, mengimani, dan berubahlah di dalam pembaharuan imanmu, dan rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan, mari kita mengenali keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan ada di mana saja, dimanapun kita sembunyi. Apapun yang kita percakapkan tentang Tuhan dan tentang orang lain, Tuhan tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu katakan. Ingat, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Bahkan di dalam hati ini pun Tuhan tahu apa yang kita rencanakan ke depan. Jadi kita harus tahu bahwa keberadaan Tuhan itu adalah berada dimanapun kita berada. Dia tidak meninggalkan kita dan tahu semua apa yang kita perbuat. Yang ketiga dikatakan, diajak kita untuk tetap menjaga kekudusan diri kita masing-masing dan berdiam untuk Allah di tempat yang maha kudus. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Makanya harus bersihkanlah hati ini, bersihkanlah pikiran ini, bersihkanlah pekerjaanmu. Jangan kotori tanganmu dengan kenistaan, dan berjalanlah dengan konsep Tuhan supaya kita terlindungi dan diberkati oleh Tuhan. Jangan mencari masalah, tetapi mari kita untuk hidup di dalam Tuhan. Jangan kita menciptakan masalah, tetapi mari kita betul-betul menjaga hati dan pikiran dan tubuh kita ini, karena ini adalah baiknya Allah, tempat Tuhan diam di dalam sanubari kita. Kalau hati kita sudah kotor, pikiran kita apalagi kotor, mulut kita juga kotor, ya, lidah kita ke sana kemari untuk berbicara sana sini, gosip sana gosip sini,
Di mana lagi Tuhan mau berada di dalam tubuh kita ini? Tidak ada. Akhirnya apa? Yang terjadi, hidup kita tidak berarti, kosong semuanya, dan apalagi menjadi jambar atau berkat yang diberikan kepada kita. Tidak ada lagi. Untuk itu, sebelum terlambat, selagi masih ada waktu, berbuatlah sesuai dengan konsep Tuhan. Ingatlah selalu, Tuhan itu ada di mana-mana. Pada saat kapanpun Tuhan tahu apa yang kita pikir, apa yang kita buat, dan apa yang kita ucapkan. Tuhan tahu karena Dia berada di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Engkau berada selalu di dalam kehidupan kami. Sebagai manusia Tuhan kami harus yakin dan percaya dan terus membenahi diri kami supaya kami tidak hidup dengan kesombongan, supaya kami tidak jauh dari firman, supaya kami tidak berbuat hal-hal perbuatan yang sangat menajiskan di hadapan Tuhan, tetapi kami ingin kembali kepadamu Tuhan, supaya kami menjaga komunikasi kami antara kami dengan Engkau ya Tuhan kami, dan antara kami dengan sesama kami manusia. Dan kami mau hidup di dalam kekudusan supaya tubuh jasmani kami ini didiami dengan Roh Kudus. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami hidup menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kami Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi setiap sesama kami dimanapun kami berada. Tolong Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak berseru di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum dalam segala hal, berjuang dan selalu berbahagia, dan jaga tetap prokes kita. Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita ini.